pagi hari ini saya ingin memberikan satu topik, yaitu tentang bagaimana kita belajar untuk menjadi taat. Nah, kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, ini cukup sangat menarik sekali. Menariknya adalah begini, bahwa Yesus Kristus itu melayani selama berapa tahun? Tapi saudara perlu melihat bagaimana Yesus mulai melayani dari usia 30, ya. Dan kita melihat di dalam Alkitab sangat sedikit fakta yang mencatat bagaimana Yesus di masa kecil sampai usia 30. Betul ya? Alkitab hanya mencatat yang pertama di dalam Kisah, bagaimana masih bayi Yesus itu dikejar-kejar oleh Raja Herodes untuk dibunuh. Alkitab mencatat seperti itu. Kemudian di usia 12 tahun, Yesus itu masa kanak-kanaknya muncul dan disitu berdebat di sinagog. Itu saja. Dan di usia 13 sampai ke usia 30 tidak ada catatan apapun. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di usia 13 sampai usia 30? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Apa yang terjadi? Nah, cukup menarik adalah begini, bahwa memang tidak ada catatan apapun yang mencatat tentang apa yang Yesus kerjakan selama usia 13 sampai 30 tahun. Ada sebuah sejarawan yang saya pikir ada dalam bukunya. Saya pikir mereka ini tidak benar. Mereka menulis bagaimana Yesus dalam usia sebelum pelayanan, sebelum usia 30, Tuhan Yesus pergi ke negara bagian timur, ke Nepal, ke India, dan ke Tibet. Yesus belajar agama di situ. Konyol. Ya. Tapi kita mau pegang, yaitu kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita semuanya. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya melihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 51 sampai 52. Ini menjelaskan kepada kita apa yang terjadi pada masa kanak-kanak Yesus sampai masa dewasanya, sebelum Yesus masuk dalam pelayanan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kalau saudara baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara akan temukan kata begini: kemudian Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Dari sini kita bisa tahu bahwa Yesus pada masa kecilnya sampai masa dewasanya, Yesus tetap hidup dalam asuhan orang tua. Nah, punya pengertian begini, bahwa Yesus belajar hanya hidup taat kepada orang tuanya. Tidak ada hal lain yang Yesus lakukan selain Yesus belajar taat. Dia hidup dalam semua instruksi orang tuanya, dan dia belajar taat kepada orang tuanya. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa selama 30 tahun Yesus hanya belajar taat. Itu ya. Belajar taat. Kasih tahu, belajar taat. Dari sini saya ingin menegaskan kepada saudara bahwa ternyata belajar menjadi taat, ketaatan itu menjadi sebuah fokus dan prioritas Yesus Kristus. Saya mau tegaskan kepada saudara bahwa sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia bangun terlebih dahulu dasar kehidupan, yaitu dengan ketaatan. Cukup luar biasa bagi saya. Kalau ada orang Kristen, yang saya temukan adalah begini: banyak orang Kristen hari-hari ini fokus dan prioritasnya bukan pada membangun ketaatan, tapi kepada apa? Kira-kira berkat. Fokusnya, prioritasnya kepada apa? Penampilan lahiriah. Saudara kalau nonton media sosial, semuanya serba polesan semua gitu. Fokus hanya kepada polesan, kepada penampilan, ubah sana, ubah sini, urusin, bengkokin, apanya itu. Semua dilakukan, fokusnya hanya apa? Penampilan lahiriah. Bahkan orang Kristen banyak berfokus kepada apa? Kepada ibadah yang lahiriah, dan bukan kepada ketaatan. Saya ingin mengajak kita semuanya pada pagi hari ini, ayo
sebagai fokus dan perhatian kita. Saudara ada di tempat ini, bangun ketaatan dalam kehidupanmu. Kembangkan ketaatan dalam kehidupanmu. Karena begini saudara, saudara kehilangan ketaatan, apapun yang saudara kerjakan percuma. Saudara nggak punya ketaatan, sehebat apapun saudara, saya mau beritahu, saudara nggak akan pernah mengubah apapun dalam kehidupan saudara. Nah, sebenarnya apa arti kata taat? Arti kata taat ini ada dua kata yang saling terkait satu sama lain. Kata taat itu punya pengertian begini, dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Kalau sampai ada orang dengar tapi tidak melakukan, itu bukan taat. Dia hanya mendengar. Kalau ada orang hanya yang ini paling parah, dia melakukan sesuatu tapi dia nggak dengar sesuatu, itu kacau hidupnya. Dia nggak dengar instruksinya tapi dia lakukan. Kan banyak tuh yang kayak gitu orang Kristen. Dia lakukan segala sesuatunya padahal Tuhan nggak suruh. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat begini, bahwa kenapa sih ada orang Kristen tidak mengalami mujizat? Kenapa ada orang Kristen tidak mengalami pertolongan Tuhan? Kenapa ada orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi nggak berubah hidupnya? Kenapa ada orang Kristen yang selama sekian tahun jadi orang Kristen, tapi dia tidak pernah bertumbuh dalam kekristenannya? Disebabkan karena dia mendengar, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Kalau saudara cuma dengar tapi nggak lakukan, saya mau kasih tahu, saudara mau berapa tahun mau jadi orang Kristen, saudara tetap kerdil. Karena ketika saudara kehilangan ketaatan, saudara nggak akan pernah belajar sesuatu dari Tuhan. Dan kalau Yesus, dia menjadi pribadi yang mau belajar fokus prioritasnya kepada ketaatan, apalagi kita sebagai murid-muridnya. Amin. Sangat luar biasa kalau gurunya saja belajar taat, muridnya nggak belajar taat. Luar biasa. Itu apa itu? Extraordinary. Keren banget itu ya. Gurunya itu belajar taat, muridnya nggak belajar. Luar biasa sekali. Saya tidak tahu itu lahir dari mana orang seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, mudah nggak sih kita hidup dalam ketaatan? Menurut saudara gimana? Mudah atau tidak? Sulit, saya akui sulit. Sulit sekali. Karena ketaatan, belajar taat itu selalu berlawanan dengan kedagingan kita. Ketaatan kita ini, belajar taat itu karena begini, kita ini cenderung setelah manusia jatuh dalam dosa. Ingat, jatuh manusia itu berhubungan dengan apa? Ketidaktaatan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya kita menjadi sulit karena berlawanan dengan keinginan daging kita. Dan Bapak Ibu Saudara, semuanya, mari kita belajar taat. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari, Yesus taat itu bukan di usia 0 sampai 30 tahun. Sampai kapan? Yesus belajar taat? Yesus belajar taat sepanjang umur hidupnya. Jangan puas kalau taat hari ini, saudara taat gitu ya. Ya, jangan puas. Saudara belajar menjadi taat itu sepanjang umur hidup saudara. Yesus belajar taat sepanjang umur hidupnya. Filipi 2:8 berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah belajar merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita bisa belajar melihat di sini, ternyata Yesus belajar taatnya enggak 30 tahun. Dia belajar taat tidak 40 tahun, tapi sampai dia mati, seumur hidupnya. Kalau kita temukan kata taat sampai mati, itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah begini, bahwa belajar menjadi taat itu adalah proses sepanjang umur hidup kita sampai kita mati. Berapapun umur saudara hari ini, nggak ada kata finish dalam belajar menjadi taat. Saudara harus belajar taat sampai saudara mati. Saudara baru berhenti belajar taat kalau saudara sudah masuk peti mati. Udah itu. Dan saya pikir bahwa kita perlu terus berproses belajar menjadi taat sepanjang umur hidup kita. Itu sebuah keindahan. Yang kedua, bahwa belajar taat sampai mati adalah belajar taat bagaimana kita sampai pada satu titik, yaitu kematian bagi diri sendiri.
mati bagi diri sendiri. Kalau ketaatan tidak sampai pada titik mati bagi diri sendiri, dia belum tentu belajar. Dia tidak akan belajar tentang ketaatan. Karena itu seseorang yang taat, belajar taat, menjadi taat, dia akan sampai pada sebuah kematian bagi diri sendiri. Saudara, kalau kita bicara tentang nyawa, taat sampai mati, nyawa adalah sesuatu yang sangat berharga. Nyawa adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Saya yakin saudara akan pertahankan nyawa, apapun yang harga bayarnya. Saya yakin sekali, karena bicara soal nyawa itu sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara diperhadapkan sama begal, kemudian saudara dibegal api saudara di tengah jalan, saudara pertahankan nyawa atau saudara pertahankan handphone saudara? Nyawa, saya yakin nyawa. Tapi HP-nya iPhone, gimana? Coba pilih mana? Nyawa atau iPhone? Ini ketahuan ya, mana yang kecanduan iPhone, mana yang enggak. Kalau saudara sudah diperhadapkan begalnya bilang begini, kasih handphonemu atau kamu saya bunuh. Bang, ini masih baru bang. Ini baru aja beli seminggu. Saya belum puasa, masa belum tahu. Gak peduli. Begal akan kasih pilihan pada saudara, mati atau handphone. Saudara pilih mana? Ya, kalau belum ngalami memang pilih handphone. Tapi begitu ngalami, saudara akan mikir loh. Saudara pilih handphone masih bisa dibeli lagi gitu, bisa ngumpulin uang lagi. Umur saya masih 22 gitu, masih panjang. Handphone bisa turun terus harganya. Nyawa sekali ditebas hilang. Ya terjadi perjumpaan memang dengan Tuhan Yesus. Tapi kan saudara rugi, saudara belum menikah. Ya, saudara belum punya anak. Saudara masih belum melihat cucu saudara. Ya, saya sarankan lebih baik mati terhormat daripada saudara mati gara-gara cuma handphone. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat bahwa ternyata nyawa itu sesuatu yang berharga dalam hidup kita, saudara. Kita punya sesuatu yang berharga yang sering kita pertahankan. Dan seringkali ketaatan itu berhubungan dengan kematian bagi diri sendiri. Ego kita itu sesuatu yang kita pertahankan, Pak. Kenapa saudara melihat ada orang Kristen sulit mengampuni dan tidak taat untuk mengampuni perintahnya Tuhan? Karena ada sesuatu yang berharga yang dia pertahankan. Dia masih pertahankan nyawanya. Saya berharap saudara coba deh cek. Saudara gagal taat pasti karena ada sesuatu yang saudara pertahankan. Ya, Pak. Saudara masih pertahankan nyawa saudara sampai saudara tidak mengalami kematian bagi diri sendiri. Ingat, menjadi taat itu adalah bagaimana saudara harus mencapai pada satu titik, yaitu mati bagi diri sendiri. Sebelum saudara mati bagi diri sendiri, saudara nggak akan pernah taat. Ya contoh ya pengampunan. Saudara harus mati bagi diri sendiri, baru saudara akan taat kepada firman Tuhan. Selama saudara nggak mati bagi diri sendiri, saudara nggak akan temukan dirimu menjadi taat. Amin. Ada beberapa prinsip ya, ada beberapa prinsip tentang ketaatan. Ini yang saya ingin bagikan pada saudara. Saudara betah dengan apa yang saya khotbahkan, mungkin agak lama, ya mungkin agak menyelekit buat saudara khotbah saya, tapi saya percaya bahwa apa yang saya bagikan pagi hari ini, saya mempelajari dan mulai merenungkan dan mulai belajar mempraktekkan. Iya ya, kenapa saya nggak taat gitu? Saya baru temukan gitu. Dan ada beberapa prinsip bagaimana kita bisa belajar taat. Yang pertama adalah bahwa ketaatan itu selalu datang dari kasih. Setuju? Saudara akan gagal mengasihi kalau saudara akan gagal taat kalau saudara tidak pernah bisa mengasihi. Artinya begini, kalau saudara mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus, ketaatan itu akan alamiah saudara lakukan. Ketaatan itu akan gampang saudara lakukan.
masih ingat sekali waktu saya dulu masih zaman pacaran gitu ya. Itu ya ampun, saudara. Itu saya baru kali ini maksudnya pas sadar-sadar begini sudah menikah gitu baru mikir-mikir. Dulu jadi pacaran apa jadi tukang ojek ya gitu. Kenapa? Begitu pacar saya minta diantar, saya tuh gitu. Iya. Bisa jadi alarm pengingat gitu juga. Beb sudah makan. Oh, dia sudah enggak tahu itu datang dari mana gitu ya. Jadi kadang sesuatu yang saya kerjakan itu sebenarnya sulit jadi gampang sih. Saya ngelihat pagernya aja udah seger tuh. Gak bisa masuk gak apa-apa. Ngelihat pagernya aja sudah seger. Gitu. Rasa rindu tuh terobati gitu. Nah, kenapa sih nggak bisa? Ya saya nggak tahu saudara ngalamin atau enggak gitu ya. Kecuali kalau pacaran di lingkungan asrama begini, ya tiap hari bisa ketemu lah ya. Gitu. Tapi coba pacaran yang penuh dengan rintangan, penuh dengan kobaran-kobaran api gitu. Saudara mau datang ke rumahnya aja. Ya karena ini saya ceritakan ini karena saya pernah ditolak gitu loh. Ditolak sama bapaknya gitu aja. Bagaimana waktu saya mau kasih tahu buat saudara, tidak gampang loh kalau saudara ambil keputusan jadi pendeta ya sama Tuhan. Siap-siap loh, susah pacaran. Saya gara-gara jadi pendeta itu saya ditolak, mau kasih makan apa anak saya gitu. Tapi saya bersyukur istri saya sampai hari ini makan pizza, makan nasi belum pernah makan kertas namanya. Ya karena istri saya apalagi beling enggak. Istri saya asli manusia bukan jalan kepang. Bukan kuda lupin. Nah tapi saudara perlu tahu ternyata begitu saya punya kasih, saya bisa taat itu. Gitu. Makanya kadang saya lihat anak-anak remaja yang pacaran-pacaran itu mengingatkan masa lalu saya. Kadang saya lihat jadi malu sendiri saya. Lihat remaja yang pacaran konyol-konyol gitu ya. Ternyata saya juga konyol dulu. Dan ternyata begitu. Hanya karena kasih, seorang remaja berani taat lakukan apapun yang diberitakan pacarnya. Coba deh, jarak jauh loh saudara. Mau datang hujan dijemput. Itu udah tahu anti air tuh. Itu sampai segitunya gitu. Makanya kenapa saudara akan temukan sebuah pepatah ya, dari Bang Haji Rumairama begini. Gunung kan kudaki. Gitu ya. Laut kan kuseberangi. Gitu. Masalah dia sampai sana mati atau enggak terserah. Cuma masalahnya gunung itu dilewati, samudra diseberangi gitu. Yang penting atas nama cinta. Kalau sudah atas nama cinta, segala sesuatunya berani dilakukan. Taat. Bagaimana? Ketaatan itu sebenarnya itu menjadi mudah ketika kita mengasihi itu. Saudara nggak akan pernah pertanyakan Tuhan. Banyak orang Kristen suka taat tapi bertanya. Sudah dikasih tahu masih pakai tanya lagi. Udah jelas mengampuni. Apa ya Tuhan? Bukanlah Tuhan. Apa harus saya? Dia kan? Jadi kita suka mempertanyakan itu. Bukan karena kita mengasihi Tuhan. Enggak. Kita lebih mengasihi diri sendiri. Dan kita nggak mau mempraktekkan firman Tuhan. Nah, saudara, saya berharap saudara dasar hidup saudara dengan terus mengasihi Tuhan. Maka ketaatan akan lahir dalam kehidupan saudara. Nah, yang kedua, ketaatan itu selalu datang dari hubungan bapak dan anak. Kalau saudara pelajari di dalam Lukas, saudara temukan kisah anak sulung. Saya nggak bahas anak bungsunya, anak sulung. Anak sulung itu buka saja. Susah napasnya. Kalau anak sulung itu saudara, kita temukan ternyata waktu si bungsu pulang dan dirayakan, si anak sulung itu marah. Dan dia berkata begini pada ayat yang tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tanggung untuk dia. Dan dikatakan begini, nah ini yang paling penting. Tetapi yang menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Telah bertahun-tahun dia mengikuti bapaknya dan dikatakan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Luar biasa loh. Dia taat, tapi ketaatannya keliru. Gitu. Ketaatannya itu datang bukan dari hubungan bapak dan anak,
datang dari sebuah relasi yang buruk. Makanya begini saudara, si sulung ini dia taat, tapi relasinya itu bukan relasi hubungan bapak dan anak. Sehingga ketaatannya adalah ketaatan yang datang dengan keterpaksaan. Dan dia tidak menikmati ketaatan itu. Relasinya adalah relasi budak dan tuan. Makanya kita temukan bagaimana si sulung ini pada akhirnya dia taat dengan terpaksa. Dia kehilangan sukacita dari ketaatannya itu. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan sampai saudara kehilangan ketaatan saudara, sukacita dalam melakukan ketaatan. Karena sukacita dan yang datang dari ketaatan itu akan saudara membuat hidup saudara akan berbeda sekali. Miliki ketaatan yang datang dari hubungan Bapa dengan anak. Amin. Kalau saudara mau belajar taat, prinsip yang kedua ini, miliki hubungan Bapa dengan anak. Jangan miliki hubungan dengan Tuhan itu sebagai tuan dan budak. Jangan. Saudara akan melakukan kita sudah taat, tapi ketaatan saudara adalah ketaatan yang terpaksa. Mari kita akan taati firman Tuhan, perintah-perintahnya dengan penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita melihat ketaatan itu merupakan pernyataan dari iman. Saya percaya semua saudara punya iman, tapi saya mau beritahu, ketaatan saudara adalah pernyataan dari iman saudara. Ada sebuah kisah bagaimana dalam Ibrani menjelaskan karena iman Abraham ini taat. Dia disuruh keluar dari negerinya oleh Tuhan dan dia taat. Makanya dia disebut sebagai bapa beriman. Kalau kita belajar taat, sebenarnya ketaatan kita adalah pernyataan dari iman kita. Kalau saudara nggak taat, saudara hanya pegang gelar anak Tuhan, iya. Saudara hanya pegang identitas sebagai orang Kristen, tapi saudara tidak akan menyatakan iman saudara. Iman apa toh? Iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman tanpa tindakan pada hakikatnya kosong. No. Karena itu ketaatan merupakan pernyataan iman saudara. Kalau saudara Kristen, saudara anak Tuhan, tapi saudara tidak taat, maka saudara sedang tidak menyatakan iman saudara. Kalau saudara percaya pada firman, tapi saudara kehilangan ketaatan, saudara sedang tidak mempercayai firman pada hal yang sesungguhnya. Karena itu saya ingin dorong saudara, ayo buat nyatakan iman saudara lewat ketaatan saudara. Muliakan Tuhan lewat iman kita, lewat ketaatan kita. Dan saudara, saya cepat saja. Saya percaya begini, bahwa orang yang taat itu akan mempunyai akan menuai hasilnya. Setiap ketaatan selalu akan menuai hasil. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat hasil dari belajar menjadi taat. Hasil belajar menjadi taat itu yang pertama adalah bagaimana hidupnya akan berdampak. Ketika saudara belajar menjadi taat, hidup saudara pasti akan berdampak. Yesus Kristus mendasarkan hidup dan pelayanannya pada ketaatan terlebih dahulu yang dia bangun setiap hari selama hidupnya. Kalau hidup saudara dan saya, kita bangun dasar hidup kita dan pelayanan kita di atas dasar ketaatan, maka hidup kita dan pelayanan kita akan berdampak. Pasti akan berdampak. Makanya kita temukan pelayanan seseorang yang dibangun di atas dasar ketaatan, pelayanannya akan menyentuh hidup orang lain. Pelayanannya akan membangun orang lain. Pelayanannya akan memberi dampak yang besar. Hidupnya akan memberi dampak yang besar. Hal yang paling tragis bagi saya adalah ketika seseorang hidup tapi dia tidak pernah memberi dampak dalam hidupnya. Hal yang paling tragis dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia tidak pernah memberi dampak dalam hidupnya. Karena itu saya ingin mengajak saudara, kita belajar untuk memberi dampak melalui apa? Ketaatan kita. Makanya kenapa kalau seseorang kehilangan dampak dalam hidupnya, dia diibaratkan sebagai garam tanpa rasa. Nggak ada pengaruhnya sama sekali, kecuali garam itu dibuang dan diinjak orang. Diinjak orang, artinya kehidupannya akan dipermalukan.
Banyak orang Kristen dipermalukan. Kenapa? Karena kehilangan ketaatan pada firman. Makanya orang dunia akan berkata begini, katanya Kristen loh, katanya mahasiswa STD, masih STD sana, katanya sekolah di teologi ya, SPD, STH, tapi kok begitu hidup? Katanya, wah, kalau sudah katanya itu enggak enak. Saya berharap kita memberi dampak, memberi rasa. Amin. Yang kedua, ini dalam Roma sangat jelas sekali bahwa bagaimana jemaat yang dikirim surat oleh Paulus, di situ ketaatannya itu sampai terdengar ke semua orang. Itu artinya apa? Ketaatannya mereka itu berdampak. Saudara setuju atau enggak begini, bahwa ternyata setiap ketaatan seseorang itu punya pengaruh besar buat orang lain. Saudara taat saja, itu punya pengaruh besar terhadap hidup orang lain. Karena ketaatan maupun ketidaktaatan punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Alkitab berkata sangat jelas, oleh ketidaktaatan satu orang, semua manusia terus. Tapi oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang diselamatkan, dibenar, dikuduskan. Artinya begini, ternyata ketaatan itu jangan dianggap enteng. Ketaatan kita itu akan mempengaruhi orang lain. Meskipun ketaatan saudara mungkin tidak terlihat secara jelas, tapi ketika kau hidup dalam ketaatan setiap hari, ketaatanmu akan mempengaruhi orang tanpa saudara-saudara. Itulah dampak kehidupan. Yang kedua adalah mengalami perkenanan Tuhan. Saya suka ayat ini. Bagaimana ketika Yesus taat sampai mati, ketaatan Yesus menarik perhatian Bapa di surga. Apa yang Bapa saudara lakukan? Dikatakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya. Ini kata penghubung. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau ada hal yang paling menarik perhatian Bapa di sorga adalah ketika Yesus belajar taat sampai mati. Dan Bapa meninggikan Yesus Kristus. Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Yesus. Kalau ada hal yang menarik perhatian Allah dalam kehidupan saudara adalah ketika saudara belajar menjadi taat. Saya mau kasih tahu, promosi, peninggian datangnya dari Tuhan, bukan dari seberapa hebatnya saudara. Enggak. Ketika kau belajar taat, Tuhan akan tinggikan saudara tepat pada waktu. Karena itu masa persiapan di tempat ini, belajarlah taat, hiduplah dalam ketaatan. Jadilah ketaatan menjadi sebuah bagian dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara pelajari kehidupan Yesus sangat luar biasa. Saya berharap pagi hari ini mata Tuhan tertarik kepada saudara, karena saudara tahu dan saudara mengalami perkenanan Tuhan. Orang yang mengalami perkenanan Tuhan, saya berikan contoh, Yusuf tahu. Dan kalau saudara baca kisahnya Yusuf, Tuhan itu memberikan perkenanannya kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, Tuhan berkati dan Tuhan membuat berhasil. Itu perkenanan. Yang ketiga, dampak yang ketiga, hasil dari yang ketiga adalah bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Saudara, saya pikir bahwa ini sudah pasti saudara pahami tentang ketaatan itu selalu menarik berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Sayangnya banyak orang Kristen terbalik. Orang Kristen lebih banyak mengejar berkat dan bukan membangun ketaatan. Terbalik. Makanya kenapa banyak orang Kristen jadi kecewa ketika tidak diberkati? Karena fokusnya mengejar berkat dan bukan membangun ketaatan dalam diri. Saya berharap bahwa kita jangan terbalik dalam kekristenan kita, jangan terbalik. Kita harus kejar ketaatan, bangun ketaatan, dan saya percaya berkat itu akan mengikuti kita. Hanya ada dua toh, berkat dan kutuk. Kalau saudara baca Ulangan, saudara akan temukan berkat dan kutuk itu datangnya dari mana. Berkat selalu berkaitan dengan begini, ketika engkau setia dan melakukan segala perintah-perintah yang aku sampaikan, maka kamu akan
habis itu berkat tuh, saudara baca tuh keseluruhan, itu akan saudara temukan. Tetapi dikatakan pada ayat selanjutnya dalam Ulangan 28, jika engkau tidak taat, maka ada 3 macam kutuk yang akan turun di sini. Dengan kata lain begini saudara, ternyata ketika kita hidup dalam ketaatan, berkat itu akan ngikutin kita, akan ngejar kita. Berkat jangan selalu identik dengan berkat jasmani. Berkat bicara banyak hal. Dan satu hal yang menarik di situ adalah bagaimana ketaatan itu selalu membuka pintu berkat tercurah bagi kita. Yang keempat, hasil bagi orang yang hidup dalam ketaatan. Ketaatan akan menjaga seseorang tetap ada dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Ini yang akan selalu, orang ini akan ketika dia hidup dalam ketaatan, maka dia akan berjalan sesuai jalurnya Tuhan. Orang yang membangun ketaatan akan terbangun karakter dalam dirinya. Manusia batiniahnya akan terbangun dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang berjalan dalam ketaatan, dia yang belajar menjadi taat, hidupnya akan terjaga. Ketaatan akan menjaga orang itu tetap ada dalam kekudusan Allah. Ketaatan akan menjaga seseorang tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Tapi temukanlah orang-orang yang tidak taat, maka kita temukan orang tersebut pasti selalu keluar dari kehendak Tuhan. Dia selalu puaskan keinginan dagingnya dan dia akan berdosa terus dalam kehidupan. Yang terakhir dan selesai, ketaatan akan membawa seseorang masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Ketika saudara dan saya taat kepada firman Tuhan, pada satu ketaatan saja, saudara, begitu kita taat pada satu ketaatan, saudara dan saya akan masuk pada pengenalan yang baru tentang Tuhan. Itu pada satu ketaatan. Bagaimana kalau hidup kita ini taat setiap hari di semua hal yang Tuhan inginkan? Saya yakin Tuhan akan singkapkan dirinya kepada kita. Kita akan masuk pada pengenalan, dari satu pengenalan kepada pengenalan yang lain. Saya berharap pagi hari ini adalah, yuk jadikan ketaatan sebagai fokus dan prioritas dalam kehidupan kita. Taatlah di semua area. Taatlah di semua area. Di semua hal. Taat. Entah saudara sedang ada di kampus seperti ini, belajar taat. Taatlah di semua area. Entah di kelas, entah pada waktu saudara belajar, entah saudara di perpustakaan, entah saudara ada di asrama, taatlah. Bahkan ketika saudara bertemu dengan pemimpin-pemimpin, belajarlah taat. Supaya saudara ketika keluar dari tempat ini dan masuk dalam pelayanan, saudara akan melihat saudara ditinggikan oleh Tuhan. Saudara akan mengalami promosi dari Tuhan. Saya pikir kita perlu hanya mengajukan pertanyaan secara pribadi dalam kehidupan kita. Selama ini bagaimana ketaatan saya kepada Tuhan? Mungkin itu yang perlu kita tanya. Yang kedua, selama ini saya taat kepada Tuhan atau karena berkat yang saya kejar? Apakah selama ini ketaatan menjadi fokus dan prioritas dalam hidup saya atau tidak? Mungkin itu yang perlu kita ajukan dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya, selama saudara ada di tempat ini, selama saudara berproses dalam pendidikan di tempat ini, saudara juga berproses untuk menjadi taat kepada Tuhan. Biar saudara mengalami kehidupan yang terus dipersiapkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama nyanyikan pujian aku Tuhan.
saya renungkan kisahnya Yesus selama 30 tahun. Dia hanya belajar taat. Dalam proses menjadi taat, belajar menjadi taat, Yesus tidak dapat sorotan dari publik. Dia dalam keheningannya, dia menjadi taat, belajar. Nggak ada orang yang tahu, kecuali orang tuanya. Tapi ada sepasang mata, yaitu Bapa di surga, yang melihat ketaatan Yesus. Saya mau beritahu saudara di tempat ini, mungkin nggak ada orang yang tahu saudara belajar taat. Saudara mungkin nggak populer. Saya mau kasih tahu, nggak apa-apa. Saudara mungkin nggak pelayanan, mungkin jarang mendapat pelayanan di hari Minggu, nggak apa-apa. Mungkin saudara nggak dikenal oleh orang, nggak apa-apa. Selama saudara berproses menjadi taat, saya yakin Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan akan melihat saudara, dan akan tiba waktunya peninggian itu datangnya dari Tuhan. Selama saudara ada di tempat ini, jangan kejar popularitas. Kejarlah, fokuslah pada bagaimana saudara bangun ketaatan di tempat ini. Mungkin orang nggak tahu saudara. Mungkin saudara sekali lagi saudara nggak populer di tempat ini. Nggak apa-apa. Tapi saudara kejar apa yang Allah inginkan saudara kejar. Ketaatan. Kembangkan ketaatan, bangun ketaatan. Bangun ketaatan. Nilainya itu lebih mahal dari pelayanan. Ketaatan itu jauh lebih mahal dari semuanya. Bahkan dari nilai prestasi saudara. Ketaatan adalah sesuatu yang Allah sedang cari hari ini. Karena Allah sedang merindukan umatnya yang radikal, yang memiliki ketaatan secara radikal terhadap firman Tuhan. Dan saya berharap Tuhan temukan saudara sebagai orang-orang yang taat. Belajar taat, belajar. Sekali lagi belajar. Mari kita datang kepada Tuhan. Ujilah aku